Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mencoba mengingat kembali ketika kami masih kecil dulu, sering diajari oleh guru-guru kami, para orang tua kami, bahwasanya bagaimana kita bisa memaknai Islam yang kita anut, bagaimana kita memaknai Islam yang kita yakini selama ini. Para ulama kita dulu memberikan makna yang sangat sederhana, tidak butuh referensi, tidak butuh kitab buku yang tebal-tebal, tidak butuh bahasa Arab dulu dan lain sebagainya. Apa kata mereka? Para ulama, para kiai kita dulu memberikan sebuah singkatan yang sederhana. Kata mereka, Islam adalah Isya, subuh, lohor, asar dan maghrib. Isya, subuh, lohor, asar dan maghrib. Mungkin anak-anak kita zaman sekarang tidak tahu kalau orang tua kita dulu menyebut zuhur itu dengan lohor. Maka para kiai dulu memberikan singkatan yang sederhana ini, mendidik kepada kita semua terkait apa itu Islam, yaitu singkatan pada sholat 5 waktu. Maka kami berpikir, apa gerangan para ulama kita dulu memberikan singkatan tersebut? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukankah Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, di dalam banyak kitab hadis, sering Allah dan Rasulnya mengingatkan kita tentang banyak hal tentang sholat. Dan hebatnya yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita selaku orang tua, kita selaku pendidik, yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah as-sholat. Bukankah Rasulullah mengatakan, murus sabiyya bis-shalah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Perintahkan anakmu, didik anakmu, ajari anakmu, kata Rasulullah, ketika ia berumur 7 tahun tentang sholat. Bukan tentang puasa, bukan tentang zakat dan lain sebagainya. Tapi Allah dan Rasulnya mengingatkan kita kepada orang tua untuk mengajarkan, mendidik, membina dan menanamkan kepada anak-anak kita yang pertama kali adalah salat. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di setiap masjid hanya penuh ketika Jumat, ketika subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, mungkin tidak pernah. Maka wajar kalau kemudian Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita di awal untuk mendidik anak-anak kita tentang sholat. Anak-anak seperti di belakang, seperti itu tidak apa-apa. Apabila mungkin banyak yang kontra, ada yang mengatakan tidak usah dibawa anak-anak ke masjid, nanti ribut, berisik dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang mengatakan iya, tidak apa-apa. Karena ketahuilah bahwasannya suara mereka itulah yang nanti akan menghiasi masjid-masjid kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, khatib katakan, termasuk kami, seringkali kita melalaikan sholat, seringkali, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Seringkali kita melalaikan sholat. Maka wajar kalau di awal Allah dan Rasul mengingatkan, ajarkan sholat kepada anak-anak. Maka singkatan ini luar biasa. Mungkin juga kalau sekarang kita menjadi seorang pemimpin, bos dan lain sebagainya, kemanapun kita dapat, pasti kita akan pergi. Yang bergelar doktor, profesor, sering mengisi seminar kemana-mana, pasti cepat ia akan pergi. Tetapi ketika ia melangkahkan kaki ke masjid, demi Allah sangat berat, sangat berat. Maka dikatakan langkah yang paling jauh, langkah yang paling berat adalah ketika kita melangkahkan kaki ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perintah di balik awal itu? Ternyata tidak cukup hanya di situ. Allah dan Rasulnya tidak hanya memerintahkan pertama kali adalah salat, tetapi demikian pula di akhir. Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti, kata Allah dan Rasul, yang akan dihisab di yaumil akhirat adalah as-salat. Masya Allah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, salat yang pertama kali nanti akan dihisab. Sudah maksimalkah salat kita? Ya Allah, khatib katakan berat.
terkadang kita lalai mengingatkan anak-anak kita. Maka kalau tadi perintah awalnya adalah as-salat, ternyata Allah dan Rasulnya juga mengingatkan kepada kita umatnya, awwalu ma yuhasabu, yang dihisab pertama kali adalah salat. Fa idza shalahat shalahat sa'iru amali. Kalau salatnya benar, maka amalnya, perbuatannya akan benar. Begitu juga apabila jahat, maka jahat pula perbuatannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang kedua, para ulama kita dulu juga memberikan singkatan yang sederhana, dan kami yakin seyakin-yakinnya singkatan itu bukan hanya dibuat-buat saja. Apa kata mereka selain isya, subuh, lohor, asar dan maghrib? Mereka mengatakan Islam itu ingin selamat, lakukan ajaran Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepadamu wahai umatku, intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran was sunnah, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Muhammad SAW. Ya Rabb, betapa banyak ajaran Allah dan Rasulnya yang belum kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kami berpikir, kenapa kita tidak pernah percaya atau tidak mau belajar atau tidak mau tahu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika membahas tentang teori Tuhan, yang namanya balon, kalau tidak diisi gas, mustahil dia akan terbang. Kalaupun diisi dengan angin biasa, dia tidak akan terbang, mungkin hanya bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Maka teori ini tidak akan pernah terbang ketika tidak diisi gas. Itu adalah sebuah teori dan kita percaya. Kenapa kita kemudian tidak pernah dan tidak mau belajar kepercayaan dengan teori Tuhan? Apa kata Allah? Misalnya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kalau kalian berinfak, kata Allah, 1, maka aku akan beri 7. Kalau kalian bersolawat 1, maka aku akan beri kalian 10 kebaikan. Kalau kalian menunjukkan kebaikan dengan orang lain, maka akan aku berikan kebaikan 10 kebaikan kepadamu, dan orang yang melakukannya lagi 10 kebaikan. Maka kita kembali lagi dengan singkatan tadi. Terlalu banyak hadis Nabi yang belum kita lakukan. Terlalu banyak, mungkin di rumah kita ada Al-Quran. Tentu pasti ada Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Akan tetapi apakah ada di rumah kita kitab hadis? Padahal hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Mungkin jarang. Kembali kita kepada singkatan yang pertama tadi tentang salat. Mari kita ingatkan diri kita masing-masing, termasuk saya. Bahkan para ulama fikih kita dulu memunculkan satu istilah agar tetap kita ini mengerjakan salat dalam kondisi apapun dan dimanapun, bahkan kotor sekalipun, walaupun dia tidak najis. Karena dalam istilah fikih itu disebutkan bara'atum minaz zimmah. Kalau bahasa kita mungkin yang penting dikerjakan saja sholat itu. Nanti dulu dia diterima atau tidak, khusyuk atau tidak, fasih atau tidak, yang penting kerjakan saja. Bahkan ulama fikih memunculkan istilah ini, yang penting kebiasaan itu kita lakukan. Tapi mungkin ini yang membuat kita lalai. Ini mungkin yang kita lupa. Kita didik diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naram. Mudah-mudahan singkatan yang sederhana yang diberikan oleh ulama kita dulu terkait dengan Islam yang sesungguhnya, yaitu tentang mengingat sholat 5 waktu, isya, subuh, lohor, asar dan maghrib, dan juga mengingat dengan sunnah Nabi kita. Ingin selamat, lakukan ajaran Muhammad. Semoga ini singkatan bukan hanya sebuah singkatan, akan tetapi kita kerjakan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berusaha, hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa menjalankan sholat, mendirikan sholat, mengajarkan dan mengingatkan anak-anak kita. Kemudian kita terus belajar, terus berusaha untuk mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.